cowok nih kayak nggak ada pantangan, tau nggak sih, kayak larangan untuk si laki-laki ini. Laki-laki ini kayak semuanya itu serba dibolehin. Bahkan poligami, ya kan, dibolehin. Sedangkan kayak wanita semuanya tuh dituntut untuk nurut 100% gitu. Nyalakan kamera. Bang Edis kenapa ya? Irma tuh kalau di samping Bang Edis selalu gemeteran. Gemeteran. Jangan gemeteran. Tenang, tarik napas. Hembuskan. Wah, gitu. Bajunya SpongeBob lagi. SpongeBob terus. Ya, Gimana ada Irma, yang pakai gimana? SpongeBob. Oh, suka SpongeBob. Bang Edis, Irma tuh kayak hati Irma tuh beneran hilang semua. Kayak isi kepala Irma tuh jadi kosong. Irma, kemarin kamu kan inbox saya. Ya, Boleh kita bahas masalah inbox itu? oh boleh. Boleh. Irma kan Irma apa yang bilang. ngerti? Coba Irma cerita aja lah. Irma cerita sendiri, silakan. Cerita, ya. Cerita. Awal mulanya dulu, nanti Irma takutnya diseruduk. Ya, bahasanya agak sedikit disensor begitu. Diseruduk. Pasti banyak kaum berdaster. Ya sudah, silakan, Bapak, yuk. Silakan. Iya, sesuai kayak yang diajarin Bang, apa sih? Yang Irma denger dari Bang Edis tuh emang ya kayak bener gitu, tahu nggak sih Bang Edis? Kayak semua tuh larinya kenapa ya? Yang nggak dibolehin tuh banyak di pihak perempuan. Sedangkan kayak laki-laki tuh kayak seenak jidatnya gitu, tahu nggak sih? Dan hukum di Indonesia tuh kayak nggak kuat banget gitu. Maksudnya nggak ada yang hukum bener-bener yang bisa kayak si cowok ini tuh, Bang Edis pernah dengar kan kalau muslim nih ya, kalau kita sudah menikah, apalagi perempuan sudah menikah kan, nah perempuan itu ibaratnya harus nurut semuanya sama suami kan. Kalau misalnya kemana pun mau keluar ndak bilang sama suami pun ibaratnya udah berdosa ya kan. Nah terus kenapa kalau suami nih ya, kita menikah sama laki-laki ya, Bang Edis nanti Irma sedih nih ya. Nggak apa-apa, cerita aja, cerita. Kayak kita kan menikah, terus kita punya anak nih ya. Kita nggak ngomong di zaman jahiliyah ya, kita ngomong di zaman sekarang ya. Sekarang yang kayak Islamnya memang udah fanatik banget di Indonesia pun gitu ya. Sedangkan hukumnya kayak lemah gitu untuk laki-laki. Tapi pihak perempuan tuh kayak dituntut semuanya nih ya. Kalau misalnya kita menikah dengan seorang laki-laki dan kita memiliki seorang anak, kalau kita bercerai di dalam Islam, anaknya ini adalah tanggung jawab ayahnya. 100% tanggung jawab ayahnya kalau ayahnya masih hidup. Kalau ayahnya sudah meninggal, itu tanggung jawabnya itu ayah mertua ataupun ayah dari si laki-laki kan. Kalau enggak saudara laki-laki si lelaki. Sedangkan zaman sekarang ya Bang Edis, kita bercerai suaminya masih ada pun dia nggak ada tanggung jawabnya. Nah terus dalam Islam perempuan itu tidak boleh bekerja, perempuan itu tidak boleh di luar rumah. Sedangkan si suami ini, si ayahnya ini tidak memberi nafkah, lalu siapa yang memberi? Terus perempuan nggak boleh keluar rumah ataupun berhias, berdandan, bertemu orang yang bukan muhrimnya ya kan? Bahkan kalau satu helai rambutnya kelihatan dengan laki-laki lain, maka 70 tahun di neraka. Itu satu helai loh. Kali berapa helai itu rambut tuh? Nah. Ya kan Bang Edis kayak gitu. Betul. Kita nggak ngomongin zaman jahiliyah, kita ngomongin zaman sekarang aja. Kayaknya zaman sekarang yang banyak ditindas itu ya, di umat muslim aja yang banyak ditindas itu sebenarnya kayak perempuan. Sedangkan laki-laki, nah hukum di Indonesia tuh kalau misalnya ya, kalau kayak di luar negeri, entah itu Singapura, entah itu Malaysia, yang Irma tahu ya, kalau suami bercerai itu otomatis si suami ini tetap menafkahi anaknya. Kalau tidak, otomatis hukum yang main kan, itu pasti dipenjara atau kayak diganti. Sedangkan di Indonesia nggak ada kekuatan hukum kayak gitu Bang Edis, tau nggak? Nah sedangkan si perempuan ini tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bekerja, bahkan tidak boleh terlihat auratnya sedikit pun, kayak makin muak. Oke. Jadi begini Irma, ya nggak apa-apa lah, kita ungkapkan ya. Nah gini Irma ya, saya mau kasih tahu, itu bukan hanya terjadi di dunia saja.
Sampai di nanti hari akhiratnya Islam, itu perempuan gak kebagian apa-apa. Iya, nah Irma pun pernah kan Bang Edis yang ngomong masalah cowok ini. Iya, sedangkan si cowok ini kayak nggak ada pantangan, tau nggak sih, kayak larangan untuk si laki-laki ini. Laki-laki ini kayak semuanya itu serba dibolehin. Bahkan poligami, ya kan, dibolehin. Sedangkan kayak wanita semuanya tuh dituntut untuk nurut 100% gitu. Sedangkan ya di zaman sekarang ya Bang Edis ya, kita ngomongin zaman sekarang ya. Zaman sekarang mau perempuan nurut kayak gimana pun kadang laki-lakinya apa sih maksudnya tuh udah ke hal belok gitu ya. Tapi hukum kan nggak ada kayak tegas gitu dalam apa yang salah, siapa yang benar gitu. Ada kayak tanggung jawabnya gitu. Iya nggak sih Bang Edis? Betul. Bahkan bukan hanya di dunia saja. Kalau menderitanya cuma di dunia, mungkin ya ini tambah di surganya Muslim pun sama. Perhatikan ya, perhatikan. Apakah ini ada satu khutbah dari seorang ustadz ya? Ini khutbahnya fenomenal sekali. Bagaimana dia mengatakan bahwa wanita ini ya di dunia tidak mau dipoligami, nanti di surga dipoligami. Mana itu ya? Sebentar, saya cari dulu khutbahnya ustadz ya. Perhatikan. Perhatikan ya. Ada seorang ustadz mengatakan bahwa nih ya, saya sebentar ya. Ini belum saya ini kan ini. Sebentar ya. Bahkan kalau nanti tidak mau dipoligami di dunia, di surga dipoligami, ya. Perhatikan. Sebentar, mana ya khutbah ustadznya yang sangat cetar membahana itu? Giliran dicari nggak ada, giliran nggak dicari ada. Mana sih ya? Aduh. Mana ya? Pokoknya adalah itu ya. Bagaimana nanti kalau wanita itu tidak mau dipoligami, di surga nanti mereka akan dipoligami. Aduh, giliran dicari nggak ketemu videonya. Ya terus Bang Edis, Irma mau nanya juga. Kadang Irma aneh sendiri ya sama orang-orang yang maksudnya yang Irma pernah tahu gitu ya. Nih kadang mereka berbicara poligami itu kan ada kayak syarat-syaratnya. Misalnya si istri itu tidak bisa melahirkan, misalnya tidak bisa mempunyai anak, tidak bisa mempunyai keturunan. Terus kalau misalnya si istri itu sakit parah, nah itu baru katanya si suami itu boleh berpoligami. Bang Edis ngerti nggak sih di zaman sekarang? Kita ngomongin masa lalu ya, ngomongin zaman di era sekarang. Ustadz ibaratnya kiai, istrinya cantik-cantik, normal-normal, semuanya bisa melahirkan, bisa ini, tapi istrinya 4-5. Ya enggak sih? Betul, betul. Itu alasan saja itu sebenarnya. Coba ya, ini udah ketemu. Coba dengarkan ya, dengarkan. Nih. Ntar ya, coba dengerin. Dalam sebagian hadis Nabi menyebutkan ada di antara penduduk surga Allah berikan 70 bidadari. Yang apabila betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Ini 70 bidadari selain istrinya yang ada di dunia, andai kata istrinya juga penduduk surga. Jadi di sini ada hiburan buat bapak-bapak yang ngebet poligami tapi belum bisa poligami. Jadi ibu-ibu yang tidak mau menerima poligami, andai kata ibu di dunia nggak dipoligami, di surga ibu pasti dipoligami oleh suami ibu sendiri. Ibu terima. Jadi Bang Edis. Jadi memang gini, sedikit Irma. Jadi memang kalau kita membaca hadis, entah benar itu kata Muhammad atau bukan kata Muhammad, tapi memang halusinasi para pria-pria dalam hadis ini tinggi sekali. Bayangkan, katanya begini. Wanita-wanita di surga itu betisnya putih sekali katanya. Bahkan katanya kalau turun ke bumi, maka betisnya itu akan menyinari seluruh dunia katanya. Loh, makanya saya bilang, apakah ini karena mereka terlalu banyak menghisap kecubung? Saya juga tidak tahu. Perhatikan ya. Lihat. Betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Bayangkan. Ternyata
terang bagi dunia, bagi seorang muslim itu adalah betisnya bidadari. Makanya para pria-pria di dalam hadis itu sangat cemerlang otaknya kalau ngomongin wanita. Coba nih ya, saya kasih satu ayat saja. Kalau hanya hadis-hadis kan banyak muslim bilang, itu kan nggak percaya. Karena sekarang udah banyak muslim nggak percaya hadis, Irma. Nih, saya kasih satu ayat di dalam Quran. Itu di dalam Quran surat An-Naba. Surat An-Naba. Sebentar ya. Surat An-Naba ayat 33. Ya. Saya kasih Anda satu ayat Al-Quran. Nih, surat An-Naba ayat 133. Ayat 33. Nih ya, saya balikin. Nih. Kelihatan? Oke nih, perhatikan ya. Di dalam surat An-Naba ayat 33, tapi sebelum ke 33, kita ke ayat sebelumnya dulu ya. Ayat 32 dulu. Kita mulai dari ayat 30 bahkan ya. Nih. Setelah Allah nih, oleh karena itu rasakanlah tidak akan kami tambahkan kepadamu kecuali azab. Nah, mulai dari sini 31-nya. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada kemenangan. Nah, apa kemenangan bagi orang-orang yang bertakwa? Perhatikan. Yaitu kebun-kebun, buah anggur, dan ini gadis-gadis. Nah, jadi makanya betul waktu Irma inbox saya, kenapa sih di dalam agama Islam kok yang mendapat kemenangan, mendapatkan nikmat itu hanya pria, wanita tidak dapat apa-apa. Perhatikan nih, gadis-gadis montok. Ini terjemahannya ini udah disensor ini. Nih, dan Allah sediakan pula bagi mereka kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati. Bidadari surga yaitu gadis-gadis jelita berpayudara montok. Yang umur mereka sebaya. Bayangin Irma, kalau kamu termasuk orang yang bertakwa, terus kamu dikasih gadis-gadis montok ini buat apa kamu? Coba saya tanya, buat apa kamu? Berat kan? Makanya di dalam ceramah-ceramah Ustadz selalu saja hadiah, pahala, upah bagi orang-orang bertakwa itu selalu gadis-gadis. Bayangin kalau Anda wanita, Anda dapat gadis-gadis buat apa? Nah, kemarin saya ada ngomong begini Irma. Saya kan ada temen nih di sini, ya kan? Dia masih jomblo. Nah, gini Irma, seandainya kalau kamu mau dibaptis, ini khusus buat kamu nih. Gimana kalau kamu dibaptis di Amerika? Nah. Bang Edis kayaknya kalau Irma dibaptis di Amerika, Bang Edis yang ngebaptis kayaknya langsung kejang-kejang. Banyak yang kejang pasti. Ini khusus buat Irma. Kalau Irma sudah pengen meninggalkan agama Islam, khusus buat Irma, nanti dibaptisnya di Amerika. Nah, setelah dibaptis, nanti ada di sini yang jomblo yang mau sama Irma. Banyak yang jomblo. Begitu. Iya kan, kayak Bang Edis pernah kan, Bang Edis kan mempelajari Islam tuh kan, lama kan. Bang Edis pernah nggak sih kayak ngedenger kayak satu ayat aja untuk kebahagiaan kayak pahala gitu, apa yang didapat dari si wanita ini? Nggak ada, perempuan ya, itu nggak ngomongin wanita di dalam hadis Quran kan? Itu nggak ngomongin wanita. Ya, Irma mikir juga ya Bang Edis, kalau misalkan wanita itu ya tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bersolek, tidak boleh bertemu sama yang bukan muhrim, tidak ini. Berarti Bang Edis paham nggak sih kalau di Islam tuh berarti yang wajib masuk surga itu orang-orang kaya saja, orang Betul. yang terlahir dengan kaya, Betul. dengan kaya raya dari turunan. Berarti Betul. orang yang susah ya, misalnya kayak orang yang merintis dari awal, mereka kalau misalnya apa sih kayak udah digenggam kayak gitu, tidak boleh melakukan hal ini itu, berarti kayak
berarti emang udah miskin gitu, harus miskin terus selamanya dan mati pun harus sengsara gitu. Paham nggak sih Bang Betul. Edis? Tapi Iya, kalau yang kenapa Irma kaya, baru menyadari sekarang? Itu masalahnya. Gimana? Irma, Irma tuh jadi kayak kok gini banget gitu ya. Kayak enak nih kayak di pihak laki-laki gitu. Terus kalau misalnya kita jadi perempuan, kayak enaknya kalau kita terlahir udah kaya raya dari turunan gitu. Iya, kalau misalnya ya, kalau semua manusia nih terlahir kaya raya aja ya, ibaratnya kaya raya dari turunan. Nah, wanita itu siap, dia mau berhijab, dia mau fokus ibadah di rumah, dia mau apa sih ibaratnya mengikuti apa syariat-syariat Islam. Kalau misalnya dia kaya, ya kan? Dia tidak butuh apapun, semuanya tercukupi, semuanya kebutuhan terpenuhi, iya ndak Bang Edis? Nah, otomatis Betul. semua wanita itu duduk di rumah, dia manis di rumah, dia bakalan menutup apa semua auratnya, dia bakalan mengikuti semua syariat Islam, ya enggak? Tapi kalau terlahir ibaratnya pas-pasan yang harus mencukupi semuanya, dan terusnya di pihak perempuan ini saja yang apa sih maksudnya yang harus berusaha gitu kan, ya otomatis kan harus ada yang kayak dikorbankan, ya enggak Bang Edis? Ya, jadi sebenarnya kalau kita membaca hadis-hadis itu banyak sekali yang merugikan Islam, Irma. Bahkan di negara-negara yang memegang syariat Islam itu kedudukan wanita itu di sana sangat-sangat miris sekali. Tahu nggak? Pakistan atau Afghanistan itu mereka sedang melaksanakan syariat agama Islam. Banyak perempuan-perempuan melarikan diri. Salah satu contoh ada seorang atlet wanita dari Pakistan atau Afghanistan itu. Semenjak Taliban berkuasa, mereka itu lari dari negaranya. Karena apa? Karena perempuan gak boleh begitu. Perempuan itu cuma bisa di rumah. Ini banyak orang Islam gak tahu ini. Menurut agama Islam, perempuan itu hanya boleh di rumah. Bahkan istrinya Muhammad di dalam Al-Quran itu gak boleh keluar rumah. Begitu. Istri Muhammad di dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Istri Muhammad nggak boleh keluar dari rumah. Bahkan di dalam hadis, mohon maaf nih, wanita itu dikelompokkan satu tim bersama anjing. Loh iya, ada hadisnya. Mau saya tampilkan hadisnya. Nih, bagaimana wanita dikelompokkan bersama-sama dengan anjing. Perhatikan. Nih ya. Kali banyak muslim nggak tahu ini, banyak muslim nggak tahu. Perhatikan. Dari Abu Dzar berkata, Rasulullah bersabda, apabila seorang dari kalian sholat, hendaknya dia membuat pembatas di hadapannya, seperti kayu yang dijadikan sandaran di belakang pelana. Karena kalau tidak ada pembatasnya, sholatnya akan terputus apabila lewat di hadapannya, perhatikan, seorang perempuan, keledai, dan anjing hitam. Jadi keledai, anjing hitam, dan perempuan satu tim menjadi hal-hal yang membatalkan sholat. Lalu aku bertanya kepada Abu Dzar, kenapa yang berwarna hitam? Bagaimana dengan warna kuning atau merah? Dia menjawab, saya pernah bertanya kepada Rasulullah sebagaimana yang Anda tanyakan kepadaku, dan beliau menjawab, anjing hitam adalah setan. Jadi, kalau ada orang lewat, ada anjing hitam lewat, itu sama saja ada setan lewat. Ada perempuan lewat, ada keledai lewat, batal sholat Anda, terputus. Karena apa? Karena menurut Muhammad, anjing hitam, perempuan atau keledai, kalau lewat membatalkan sholat, karena anjing hitam jelmaan setan. Bahkan Aisyah pernah berkata, Aisyah pernah ngomentari hadis ini, apakah kalian menggolongi kami wanita sebagai sama seperti anjing? Ya, ada. Saya tampilkan ya hadisnya ya. Bagaimana Aisyah mengomentari hadis tersebut? Oh, banyak muslim yang tidak tahu ini. Perhatikan. Nih. Ya, kelihatan ya di sini ya. 3 hal yang dapat membatalkan sholat. Seseorang, yaitu perempuan, keledai, dan anjing hitam. Mendengar hadis tersebut, Aisyah kemudian marah. Aisyah marah.
kepada Abu Hurairah karena telah menyamakan perempuan dengan keledai dan anjing. Ini loh ada hadisnya. Aisyah berkata, betapa buruknya kalian yang menyerupakan kami dengan keledai dan anjing. Ini kata Aisyah. Nih, mengenai istri Muhammad dilarang keluar rumah. Banyak umat muslim kan baca Quran, tidak baca artinya nih. Al-Ahzab ayat 33. Apakah istri Muhammad boleh keluar rumah? Perhatikan. Nih. Saya balikan ya. Nih. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Sebelumnya, kita baca ayat sebelumnya. Nih. Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Nih. Jadi kalau sesuai dengan istri Muhammad, ya ini. Tidak boleh berhias. Tidak boleh keluar rumah. Ya iya itu yang Irma sampaikan ke Bang Edis kan. Kayak semua tuh tuntutannya semua yang gak dibolehin itu untuk perempuan. Sedangkan kayak laki-laki tuh enak Kalau gitu ya. laki-laki bebas. Bebas dia mencari istri-istri dari harta yang mereka miliki. Iya, Irma, kayak cuma dituntut. saya mohon maaf nih. Agak saya mau tanya terlalu dalam. Emang Irma ini udah punya suami tadinya? Iya, Irma udah punya suami Bang Edis. Kemudian berpisah. Oh iya. Jadi memang teman-teman wajar kalau banyak perempuan-perempuan yang kecewa di poligami di ini. Tapi itu sesuai dengan ajaran agama Islam. Sekarang tuh Bang Edis ya, kayak bukan kayak Irma aja lah, kayak semua perempuan tuh kalau udah bercerai itu pasti kayak si suami itu lepas tanggung jawab walaupun dia itu sudah punya anak gitu tuh. Terus hukum di Indonesia itu tidak memberatkan si laki-laki. Sedangkan Irma ini pernah tinggal di Singapura, Irma pernah tinggal di Malaysia, enggak kayak gitu Bang Edis. Si suami walaupun sudah bercerai, dia itu 100% harus menafkahi anaknya. Kalau tidak itu pasti dihukum 8 tahun penjara atau 10 tahun penjara. Tapi di Indonesia kan nggak ada. Bebas-bebas aja lu mau menafkahin, mau enggak, anak-anak lu kan hidup mau mati anak lu gitu, tau nggak Bang Edis? Sedangkan si perempuan yang harus menanggung semuanya kan. Menanggung semuanya. Sedangkan dalam syariat Islam, perempuan tidak boleh keluar rumah, wanita tidak boleh bekerja. Nah, kalau misalnya kita bercerai dan kita tuh punya seorang perempuan bercerai dan suaminya dan mempunyai seorang anak, tanggung jawab si anak ini otomatis ke ayahnya. Kalau ayahnya meninggal, itu otomatis tanggung jawab kakeknya, ya kan? Kalau enggak saudara laki-laki dari si suami ini, si bapaknya. Nah, boro-boro sekarang, zaman sekarang Bang Edis, jangankan adik-adiknya gitu yang mau membiayai anak kakaknya ini, ya kan? Iya. Terkadang jadi gini, semuanya saya mau kasih contoh nih Irma. Pas tanggung jawab, ya enggak sih? Oke. Apa yang kamu alami itu sebenarnya banyak dialami oleh wanita-wanita lain. Saya kasih tokoh yang kita sama-sama kenal ya, artis. Nih, Anda pasti kenal orang ini siapa? Ini artis ya. Nih, Anda tahu ini siapa? Marsanda. Ini dulu waktu Marsanda, sebelum dia sekarang udah nggak jilbaban lagi. Tahu Marsanda sekarang? Ini Marsanda dulu ini. Nah, ketika dia, ini sangat agamis sekali. Bayangin jilbabnya dulu. Ini jilbabnya Marsanda besar sekali dulu. Tapi sekarang akhirnya dia putuskan untuk membuang jilbabnya ke tong sampah. Nih, ini bayangkan jilbabnya Marsanda ini Islami sekali. Coba lihat Marsanda sekarang nih.
Apakah Marsyanda sekarang seperti Marsyanda yang dulu nih? Kita klik sekarang Marsyanda yang sekarang ya. Nih, inilah Marsyanda yang sekarang. Nih, ini Marsyanda yang sekarang. Nih, ini Marsyanda sekarang nih. Apakah dia ada jilbaban lagi? Dilepas, dibuang jilbabnya. Karena apa nih? Saya kasih kamu satu ayat di dalam Al-Quran. Perhatikan. Surat An-Nisa ayat 24. Laki-laki dalam Islam itu boleh cari istri setelah harta. Perhatikan. Dan diharamkan juga bagi kamu mengawini wanita yang telah bersuami. Kecuali budak-budak yang kamu miliki. Sebagai ketetapannya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati, kamu campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah kamu merelakannya. Nih. Jadi menurut ajaran agama Islam, suami-suami boleh cari istri dengan harta yang mereka miliki. Gitu. Jadi kamu jangan menyalahkannya karena memang ajaran Islam udah begitu. Iya Bang Edis.